Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi pada pertemuan kelima, yaitu melindungi sistem informasi. Kerentanan merupakan keadaan di mana kemungkinan suatu objek dapat terkena suatu hal yang beresiko yang disebabkan faktor-faktor yang berkaitan. Data akan menjadi lebih rentan terhadap berbagai macam ancaman dibandingkan saat berada dalam keadaan manual. Ancaman tersebut berasal dari faktor teknis, organisasi, lingkungan yang digabungkan dengan keputusan manajemen yang buruk. Kesalahan sistem terjadi saat perangkat keras komputer tidak bekerja secara efektif atau tidak terkonfigurasi secara benar. Kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak tepat maupun tindakan kriminal berupa pembobolan. Nah, software berbahaya itu ada apa aja sih? Software berbahaya itu ada beberapa macam. Yang pertama virus, yang kedua worms, yang ketiga Trojan horses, yang keempat spyware hacker. Jenis-jenis hacker yang kerap mempengaruhi sistem informasi antara lain spoofing, sniffing, dan denial of service. Spoofing adalah aktivitas penyamaran situs dengan cara mengarahkan tautan web ke sebuah alamat yang berbeda dari yang dituju. Sniffing adalah sebuah program penyadapan yang memantau informasi melalui sebuah jaringan. Denial of service merupakan sebuah aktivitas peretasan bila mana peretas membanjiri server jaringan dengan ribuan layanan komunikasi atau permintaan palsu untuk mengacaukan jaringan. Membangun kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian. 1. Pengendalian sistem informasi dibagi menjadi dua bagian penting, yakni kendali umum, yang kedua kendali aplikasi. Kendali umum atau general control berpengaruh atas desain keamanan dan penggunaan program komputer dan keamanan arsip data secara umum. Kendali umum digunakan pada semua aplikasi komputer dan membuat kombinasi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur manual dalam menciptakan lingkungan kontrol secara menyeluruh. Sedangkan kendali aplikasi atau application control adalah pengendalian khusus dan spesifik pada setiap aplikasi yang terkomputerisasi, setiap proses pembayaran dan pemesanan. Kedua, penilaian risiko atau risk assessment menentukan keadaan tingkat risiko perusahaan jika sebuah tindakan atau proses yang spesifik tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya dan tidak semua masalah dapat diselesaikan secara spesifik dan diukur. 3. Kebijakan keamanan terdiri atas pernyataan-pernyataan yang peringkat resiko informasi, mengidentifikasi tujuan pengamanan dan dapat diterima dan mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan keamanan mendorong penentuan penggunaan sumber daya informasi perusahaan yang diperbolehkan dan anggota perusahaan yang memiliki akses ke dalam aset informasi. Kebijakan pengamanan mencakup ketentuan untuk manajemen identitas. Manajemen identitas terdiri dari 1. Proses bisnis dan software untuk mengidentifikasi pengguna yang sah dari sistem. Manajemen identifikasi terdiri dari proses bisnis dan software untuk mengidentifikasi pengguna yang sah dari sistem. Perencanaan pemilihan bencana dan perencanaan kesinambungan. Perencanaan kelangsungan bisnis berfokus bagaimana perusahaan dapat mengembalikan operasi bisnis setelah bencana terjadi. Rencana kelangsungan usaha mengidentifikasi proses bisnis dan menentukan rencana aksi untuk menangani fungsi kritis jika sistem mengalami kegagalan atau kerusakan. Nilai bisnis pengamanan dan pengadilan. Melindungi informasi dari sistem informasi jadi sangat penting bagi operasional bisnis dan layak untuk dipertimbangkan ulang. Informasi yang dimiliki adalah aset yang sangat tinggi dan sangat berbahaya apabila informasi tersebut hilang, hancur, dan jatuh di tangan orang yang salah.
Pengendalian dan keamanan yang tidak memadai dapat berakibat pada tanggung jawab yang serius. Perusahaan sebaiknya melindungi aset informasi yang dimiliki. Untuk itu, dibutuhkan persyaratan hukum dan peraturan untuk arsip elektronik. Persyaratan hukum tersebut antara lain meliputi 1. Jika bekerja dalam industri pelayanan kesehatan, untuk mematuhi Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan. 2. Jika bekerja di perusahaan yang menyediakan layanan keuangan harus mematuhi Undang-Undang Gramm-Leach-Bliley. Peraturan ini mengharuskan institusi keuangan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan. 3. Jika bekerja di perusahaan publik, harus mematuhi Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Undang-undang ini dirancang untuk perusahaan publik untuk melindungi investor dari skandal keuangan. Adapun hal penting lainnya meliputi pengamanan, pengendalian, dan manajemen catatan elektronik untuk menanggapi kasus hukum. Bagian besar bukti dalam kasus kejahatan komputer dan banyak kasus perdata lainnya disajikan dalam bentuk digital. Hal ini juga mencerminkan kesadaran tentang bagaimana untuk menyimpan bukti potensial untuk komputer forensik. Komputer forensik adalah pengumpulan, pemeriksaan, otentifikasi, pemeliharaan, dan analisis data secara ilmiah yang dimiliki atau diambil dari media penyimpanan komputer, sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam pengadilan. Teknologi dan alat untuk melindungi sumber informasi, manajemen identitas, dan otentifikasi. Alat-alat yang digunakan untuk sumber informasi adalah firewall, intrusion detection system, antivirus software, dan Unified Threat Management System. Firewall adalah kombinasi dari hardware dan software yang mengontrol aliran lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Intrusion Detection System. Alat monitor penuh waktu ditempatkan pada titik-titik yang paling rentan atau hotspot dari jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup. Antivirus dan anti-spyware software dirancang untuk memeriksa sistem komputer dan drive untuk kehadiran virus komputer. Unified Threat Management System adalah sistem keamanan yang mengkombinasikan beberapa fitur keamanan sekaligus dengan manajemen yang terpusat. Ini akan dibahas tentang pengamanan jaringan nirkabel. Yang pertama adalah web, Wire Equivalent Privacy. Wire Equivalent Privacy menyediakan keamanan bagi pengguna Wi-Fi. Hal ini membuat Wi-Fi kita lebih aman digunakan tanpa perlu takut terjadi tindakan hack. Enskripsi dan kunci infrastruktur publik. Enskripsi dan kunci infrastruktur publik terdapat dua macam. Yang pertama SSL, Secure Socket Layer. Yang kedua SHTTP, Secure Hypertext Transfer Protocol.